Nama saya Sanjali dari Prodi S1 Perbankan Syariah UIN Raden Fata Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, gadai dasarnya, dan peranan fungsi dalam perekonomian, dan zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Pengertian gadai. Menurut bahasa, gadai berarti al-tasud dan al-habis, yaitu tetap, kekalatu penahanan, sedangkan gadai menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Landasan hukum gadai. Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Wa in kuntum ala safaril lam tajidun katiban farihanum maqbuda fa in amina baddukum ba'da falyu addihazitum mina amanatahu wal yattaqullaha rabbahu wala taktumus syahada wa may yattaqumha fa innahu asimun qalbu walahu bima ta'malun alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan berumah-malahlah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Al-Hadis yang menjadikan landasan hukum atau dasar daripada akad gadai. Selain Al-Quran, ialah beberapa hadis yang menjelaskan tentang akad gadai, yaitu hadis riwayat Asy'ara. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan cara menanggungkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Sahih Muslim. Ijma. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh, dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian. Berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dari hadis di atas. Rukun dan syarat gadai. Ijab kabul, sihat, orang yang bertransaksi, akid, adanya barang yang digadaikan, marhun, hutang marhun bih. Manfaat barang yang digadaikan. Dalam memanfaatkan barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahid tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun rahim mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dari Ali. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap hutang pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Hadis riwayat Harits bin Abdul Usama.
Kegunaan gadai. Kegunaan gadai ialah memberi kewenangan kepada penggadai melalui barang gadai ketika diperlukan untuk melunaskan wajib hutang penggadai. Apabila penggadai menolak melakukannya, yakni tuntutan penggadai untuk menjual barang gadai, hakim segera menetapkan keputusan pembayaran hutang atau menjual barang gadai. Selanjutnya, pengertian zakat. Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada perbedaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbentangi dan bencana. Artinya harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting dalam memberikan kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan berbagai bidang dan dapat diletakkan dalam berbagai hal. Selain sebagai proses dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan sebagian harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna mensucikan jiwa dan hartanya. Sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 103. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhu wa tazakkihim biha wasalli alaihim inna salatak taknul lahum wali aku sumi'un alim. Artinya, apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbahun Nuzul. Ayat ini diturunkan berkenangan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubah dan golongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah SAW yang diturunkan berkenangan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka tidak akan dilepas selain oleh Nabi Muhammad sendiri. Serai berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampunan untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan atau sesuatu yang kurang, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.